Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Baraya Sehat? Senang sekali saya dari Krisna bisa hadir lagi nemenin Baraya Sehat untuk mendapatkan edukasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Di mana lagi kalau bukan di PDKT, Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Dan hari ini narasumbernya begitu luar biasa. Tentunya memang dalam rangka memperingati ulang tahunnya. Bukan narasumber yang ulang tahun, tapi ini yang luar biasa yang ulang tahunnya. Dan langsung saja kita akan PDKT dengan narasumber saya hari ini. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Aduh cantik sekali, gimana dong? Aduh. Yang pastinya sekarang saya bersama dengan Ibu Bidan Hajah Mia Sofia SKM MKM. Beliau ini adalah Ketua PCIB Kabupaten Tasikmalaya, betul? Betul. Wow. Selamat ulang tahun untuk Ibi. Terima kasih apresiasinya untuk PCIB Kabupaten Tasikmalaya. Berarti 73 tahun, betul? Betul. Sudah senior ya? Senior banget ya. Senior banget ya. Kalau kita ngomongin soal IBI, ada beberapa orang yang mungkin masih belum paham. IBI itu apa sih, Bu? IBI itu adalah sebuah organisasi profesi, juga sebuah lembaga sosial masyarakat yang sudah lahir sejak tahun 1991. Wow, saya belum lahir, ini sudah ada. Tepatnya tanggal 24, 24 Juni, jadi minggu kemarin tepatnya itu. Dan kemudian juga IBI itu sudah juga bergabung dengan ICM, International Confederation Midwife Internasional 5 tahun kemudian, jadi 1956. Ya, jadi berarti sudah diakui sama internasional. Betul. Wow. Jadi memang ini sebuah lembaga berarti ya? Organisasi profesi yang sangat luar biasa lah. Satu usianya sudah 73 tahun, sudah diakui juga di internasional. Dan tentunya untuk tahun sekarang, apa yang ditekankan ya Bu di ulang tahun sekarang? Yang sekarang itu adalah kolaborasi IBI di menyongsong kesehatan nasional dalam menghadapi iklim yang ekstrem gitu. Jadi intinya bahwa IBI harus mampu terus bersinergi dengan dan berkolaborasi tentunya, baik itu dengan pemerintah tentunya yang sangat, karena memang salah satu tujuan dari IBI adalah bekerja sama dengan pemerintah, berjuang terutama di sasarannya dan kesehatan masyarakat lainnya juga, berkiprah tidak hanya di segi kesehatan maternal dan neonatal, tapi sesuai dengan siklus hidup manusia. Dan sekarang tantangannya dengan siklus iklim yang ekstrim, jadi wawasan kita dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi itu. Jadi tidak hanya fokus terhadap kesehatan ibu dan bayinya saja, tapi juga perubahan iklim yang akan juga mempengaruhi terhadap sasaran-sasaran kita. Wow, jadi memang sekarang kalau orang itu kadang suka pikir kalau misalnya bidan itu ya udah urusannya sama ibu hamil dan juga melahirkan dan juga bayi ya. Terus sekarang meluas berarti ya Bu. Iya. Iklim seperti apa yang memang dirasakan terjadi perubahan itu? Nah, di antaranya kemarin terjadinya wabah COVID. Nah, itu COVID-19. Jadi sangat terasa gitu ya. Tantangan, kemudian daya juang kita, kemampuan menyesuaikan, perubahan pelayanan yang tadinya ada sebagian yang hanya siap di kondisi tidak kegawat daruratan, seperti diantaranya adalah misalkan puskesmas yang non rawat inap dan bukan ponen, ya lebih kecenderungan ke fisiologis gitu. Nah kemarin tuh kan semua harus siap dengan kegawat daruratan. Oleh karena itu, nah dengan perubahan-perubahan seperti itu, bidan harus mampu menyesuaikan, harus mampu mengedukasi, karena salah satu fungsi di antaranya kita adalah promosi, prevensi, kemudian layanan, mungkin juga mendukung rehabilitasi. Nah, itu. Contoh yang lainnya adalah Maret kemarin, wabah DBD. DBD. Sampai sekarang
kasusnya Masih ya, turun Bu. naik gitu Turun ya. naik, betul. Maret aja salah satu di kecamatan udah yang peningkatannya sampai 100% Wah. kasusnya. Nah di sini juga bidan harus mampu memberikan edukasi kepada masyarakat dengan perubahan-perubahan penyesuaian iklim itu, karena perubahan iklim seperti itu berpengaruh sekali Betul. terhadap kondisi kesehatan. Sasaran kita non sasaran juga gitu, karena sebetulnya kita ada di mana-mana, dari remaja sampai lansia. Betul, ada berperan dan terus hadir ya. Hadir ya. Betul. Karena memang kalau kita berbicara program-program yang melibatkan bidan, kalau mungkin dulu memang iya seolah-olah bidan itu memang untuk persalinan ya. Tapi kalau sekarang saya pun lihat pergerakan di masyarakat, bidan tidak hanya untuk urusan persalinan saja. Betul. Edukasi dari mulai remaja yang mau nanti akhirnya menikah, setelah menikah ke kehamilan, setelah kehamilan persalinan, kemudian ada bayi, balita, terus sampai ternyata yang lansia juga ada. Betul. Dan itu memang kesininya memang peran bidan itu sangat dekat sekali dengan masyarakat berarti ya. Karena memang kalau misalnya terkait peningkatan derajat kesehatan masyarakat pun peran IBI ini sendiri seperti apa? Ya tadi sangat dekat ya. Sangat dekat. Salah satu perannya itu kan banyak. Betul. Sebagai edukator, kemudian sebagai inovator juga, sebagai pemberi layanan, kemudian kolaborator. Nah, betul. Ya, jadi mulai dari praknya sampai pasca gitu ya. Jadi hadir. Pantes aja teman saya yang jadi bidan sekarang sibuk sekali, Bu. Tidak hanya ngurusin soal yang melahirkan aja. Betul. Banyak juga yang sebagai pemberi layanan, juga sebagai tenaga pengajar, gitu kan, sebagai peneliti, begitu. Dan memang bidan ini juga dituntut untuk memang berarti siap dengan segala situasi ya. Iya, betul. Tidak hanya menghadapi persalinan saja berarti ya memang. Karena memang sekarang kalau kita berbicara bidan Baraya Sehat itu ya memang seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu juga, tidak hanya ngurusin soal yang persalinan saja, karena memang ada juga edukasi yang sekarang sedang digeliatkan. Edukasi kepada masyarakat terkait apa, Bu? Sekarang itu kan ada PPN, program prioritas nasional. Program prioritas nasional itu diantaranya adalah upaya percepatan penurunan kematian ibu dan neonatus. Kemudian program TB, tuberkulosis. Kemudian juga program imunisasi. Kemudian program penyakit tidak menular, dan diantaranya bidan harus hadir di sana karena mendukung program pemerintah. Itu fungsi sebagai edukator. Kemudian tadi selain edukator, apalagi Bu? Pemberi layanan. Pemberi layanan seperti apa itu di masyarakat? Pemberi layanan mulai dari siklus hidupnya, dari remaja. Dari remaja, bidan ikut serta dalam screening remaja. Ini kan sekarang sedang bukan berperang ya, tapi berjuang bersama di upaya penurunan stunting. Jadi sekarang baik di tingkat desa, tingkat sekolah, itu harus didata berapa jumlah remaja, kemudian berapa remaja yang sudah diperiksa hemoglobinnya, kemudian berapa remaja yang mengalami anemia, kemudian datanya kita identifikasi, kita analisa, kita buat harus berbuat apa kita di sana, karena bidan juga tidak hanya menerima output. Jadi nanti kalau remaja itu hamil atau menikah kemudian hamil, dia ada di kondisi dengan faktor risiko tinggi. Nah, ya, salah satu yang ketempuhannya juga melahirkan dengan komplikasi. Tapi kalau sudah kita siapkan sejak remajanya, di edukasinya, di layanannya, ikut berjuang bersama, nanti outputnya juga tidak terlalu memberatkan kita. Nah, itu gitu. Kemudian itu diantaranya, kemudian imunisasi juga sama. Di prevensinya kita memberikan layanan imunisasi. Dan kemarin salah satu bentuk bakti IBI di HUT
adalah pemberian imunisasi serentak. Oke. Bersama dengan Dinas Kesehatan, kemudian juga Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten, kita berjuang di peningkatan cakupan imunisasi. Nah, itu juga kita memberikan layanan di sana. Itu di luar persalinan dan kehamilan. Tentunya kalau di proses kehamilan, iya. Sudah sangat terlibat. Betul. Jadi kita fokusnya juga sudah beda. Tidak hanya pada saat dia hamil, tapi dari pencegahan hamilnya. Kalau bisa jangan dulu deh kalau belum memenuhi kriteria seorang ibu yang sehat untuk menjalani sebuah kehamilan. Kalau bisa gitu ya. Betul. Tapi itu sedang dikampanyekan. Ada beberapa kriteria yang kalau hamil tuh syaratnya ini. Harus kondisi sehat, dari penyakit infeksi, tidak anemia, tidak kek. Itu baru boleh deh hamil. Jadi hamil tuh udah nggak musim heureuy lagi gitu ya. Iya benar. Tapi harus betul-betul ujug-ujug gitu ya, jangan. Jadi harus betul-betul dipersiapkan gitu betul. kan, nanti juga outputnya kan biar bagus untuk generasi bangsa Indonesia. Ini berarti memang peran IBI sendiri ini di masyarakat sangat terlibat langsung ya untuk mensukseskan banyak program-program kesehatan. Untuk di 73 tahun ini rangkaian HUT-nya seperti apa aja? Rangkaian HUT-nya tadi sebagian sudah saya sebutkan bahwa kita mensukseskan program prioritas nasional, yaitu di pelayanan imunisasi. Imunisasi apa aja Bu itu? Balita. Jadi yang belum lengkap mungkin dilengkapi dengan dilengkapi. Kemudian yang baru lahir juga keluarganya diedukasi agar segera mendapatkan hak-hak bayinya untuk diimunisasi. Kemudian juga pelayanan 1 juta akseptor. Selama bulan Juni. KB bekerja sama dengan Dinas Sosial, khususnya bidang pelayanan keluarga berencana. Kita targetnya cukup banyak. 11.000. 11.000. Di satu kabupaten ada nggak 11.000 Bu? Oh ada. Ada dong. Dan mesti sasaran berkeliling, sasaran pusnya banyak gitu ya. Pasti. Dan capaiannya melebihi ternyata Teh Wila. Ternyata. Jadi 103 ya dari target sasarannya 11.000, targetnya kita 7.000, ternyata kita dapatnya 8.000 lebih. 8.000 lebih. Itu artinya edukasi kepada masyarakat sudah mulai tersampaikan. Edukasi, kemudian kolaborasi, betul. Ya, karena di tema HUT IBI sekarang adalah harus melakukan kolaborasi sinergitas dengan stakeholder kesehatan minimal dan stakeholder di luar kesehatan. Jadi advokasinya harus ditingkatkan, komunikasi juga kerjasama dengan timnya juga harus tambah kalau mau hebat. Untuk tantangannya sendiri sejauh perjalanan IBI 73 tahun sampai dengan sekarang, tantangan seperti apa tantangannya di lapangan? Tantangannya adalah karena itu sudah mulai cita-cita saya jadi ketua IBI ya. Jadi ingin bidan-bidan di Kabupaten Tasikmalaya itu bidannya tambah keren kompetensinya. Karena dulu kan saya di dinas juga bersama tim Polmkes, Mamila juga. Jadi ingin berjuang bersama menurunkan jumlah kematian di Kabupaten Tasikmalaya. Masih tinggi kah jumlah kematian? Alhamdulillah sudah turun. Oh, udah turun. Alhamdulillah waktu itu kita masih di angka 47 ya. Berjuang bersama. Itu juga keluar sedikit tema dari situ karena salah satu panggilan saya ingin mau gitu ya berminat di profesi ini adalah itu, ingin memperjuangkan penurunan AKI dan AKB. Kemudian di IBI itu jumlahnya besar sekali, 1.400. Kalau kita tidak tahu permasalahan apa yang sebenarnya, mau akan mulai dari mana? Dan itu yang menjadi motivasi saya, ingin menjadikan bahwa bidan-bidan di Kabupaten Tasikmalaya itu cerdas, mempunyai kompetensi. Nah, salah satu tantangannya adalah terus mengajak teman-teman untuk belajar terus, kemudian menyesuaikan dengan perubahan saat ini. Tidak menjadi bidan seperti
zaman dulu gitu ya, habit gitu ya, urutan yang dulu enggak, sekarang harus berubah. Harus berubah. Harus menyesuaikan kompetensi, perubahan-perubahan. Mulai dari 4.0 kan gitu, kemudian entrepreneur. Nah itu memang tantangan yang harus terus kita perjuangkan agar hasilnya akan jauh lebih baik. Dan sejauh ini pencapaian yang sudah dirasakan seperti apa dengan hadirnya ibu di masyarakat ini? Ya diantaranya kalau salah satu indikator yang kalau bicara hasil mungkin salah satunya ada indikator ya Mbak ya. Dulu kematian di 47, kemudian turun di 23, kemudian karena COVID bencana. Iya, kalau COVID itu memang di luar prediksi semuanya ya, dan itu memang membuat target-target banyak yang meleset gitu, betul. Kita udah berjuang di 23. COVID memporak-porandakan cita kita, betul. Tapi itu bukan suatu hal yang meruntuhkan semangat ya. Iya, betul. Justru akan menjadikan kekuatan gitu ya untuk bangkit kembali. Dan kematiannya naik lagi, kisaran 43 ya, 19 karena COVID diantaranya. Kemudian kita tata ulang, saya sampai bercucur air mata lihat pengorbanan teman-teman waktu itu. Puskesmas non emergensi saja harus disulap menjadi puskesmas emergensi. Betul. Dengan segala keterbatasan, dengan segala penyesuaian yang harus dipaksa dilakukan harus survive cepat, ya Bu, betul. Saya harus berjuang melindungi teman-teman agar jangan sampai ada yang meninggal gara-gara COVID. Betul. Sumber daya apa yang saya miliki atau IBI yang dimiliki, mensupport. Baik itu mulai dari APD, kemudian vitamin buat teman-teman yang terkena tuh ya, kita fasilitasi mulai dari vitamin, makanan dan sebagainya. Nah, sekarang bisa turun lagi. Sekarang bisa turun lagi jumlah kematian ibunya dan jumlah kematian bayinya. Kemudian standar-standar pelayanan juga terus bekerja sama dengan dinas kesehatan, lebih terus sosialisasikan, punya bekal kalau merujuk gitu ya. Nah itu diantaranya mungkin kalau dibilang apa yang sudah dihasilkan gitu ya, kalau itu kan harus ada alat ukurnya gitu ya, harus ada alat ukurnya mungkin itu diantaranya. Kemudian kita memiliki gedung sekretariat yang merupakan warisan dari bunda-bunda sebelumnya. Kita perjuangkan agar jauh lebih nyaman, kemudian bisa dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan teman-teman atau anggota IBI. Boleh siapa yang akan menggunakan sekretariat ini untuk tempat tolabul ilmi gitu kan, untuk acara-acara seperti ini gitu. Nah itu juga mungkin salah satu hal yang sudah kita capai di antaranya. Target kedepannya berarti setelah di ulang tahun yang sekarang, untuk kedepannya seperti apa untuk IBI ini? Nah ingin juga IBI menjadi salah satu wadah untuk peningkatan kompetensi teman-teman. Boleh kalau ya bukan menjadi lembaga diklat, tapi ini bisa dimanfaatkan teman-teman untuk tempat pelatihan, kemudian teman-teman tambah keren lah dalam memberikan layanan. Banyak mendongkrak angka morbiditas, angka mortalitas di Kabupaten Tasikmalaya, karena Bapak Bupati, Bapak Haji Ade Sugianto sangat mendukung sekali program-program di Ikatan Bidan Indonesia ini. Kemarin juga sudah disampaikan Bapak Bupati bahwa terus tingkatkan sinergitas IBI dengan pemerintahan dan stakeholder kesehatan, juga stakeholder di luar kesehatan agar tambah kuat meningkatkan derajat kesehatan khususnya di Kabupaten Tasik. Nah itu, jadi memang kalau kita berbicara justru banyak masyarakat khususnya di Kabupaten Tasikmalaya yang begitu
terbantu dengan hadirnya IBI ya, karena memang sekarang kalau misalnya kita berbicara bidan, sekali lagi saya underline nih, kalau dulu tuh bidan itu ngurusin yang ngelahirin aja, anak bayi yang sakit misalnya kayak gitu, tapi ternyata sekarang perannya itu sudah sangat ke beberapa sektor lainnya, termasuk juga promosinya, mengedukasi juga. Jadi tidak hanya ngomongin soal yang persalinan saja, bahkan ketika COVID pun bidan ini bisa diberdayakan sekali ya ternyata. Menjadi garda terdepan. Garda terdepan. Kurang lebih ada berapa bidan kalau di Kabupaten Tasik, Bu? 1450-an. Wow, 1450 tersebar di 39 kecamatan, 40 ya? 39 kecamatan, 40 puskesmas. 40 puskesmas. Dan sejauh ini standarisasi bidan yang ada di Kabupaten Semilai seperti apa? Sudah luar biasa? Iya, karena ada standar kompetensi, standar profesi itu sudah ada standarnya, Mbak. Hal itu sudah sejak awal juga disosialisasikan ke teman-teman bahwa standar-standar ini harus teman-teman kejar, termasuk salah satunya juga standar di level pendidikan gitu. Sekarang kalau D3 tidak bisa melakukan praktek mandiri bidan, jadi hanya bisa boleh bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan baik itu di puskesmas, di rumah sakit maupun di klinik. Nah, kalau yang berpraktek mandiri harus sudah ada di level profesi. Jadi levelnya sudah diwajibkan menikah. Jadi tidak mudah dengan begitu saja tiba-tiba membuka praktek ya. Betul. Harus ada standarisasi dan makin kesini standarisasinya memang semakin benar-benar diperhitungkan sekali ya. Ditingkatkan. Karena memang kalau kita berbicara soal bidan memang kalau sekarang memang saya lihat juga beberapa bidan itu memang ya itu tidak hanya mengurus persalinan saja. Betul. Jadi memang ada juga bidan yang memang bagian untuk mengedukasi masyarakat. Tapi ternyata segala sektor kesehatan sekarang melibatkan bidan ya Bu ya? Iya, karena memang mungkin juga dari segi kuantitas cukup banyak. Banyak, betul. Iya, dan kita berjuang juga di kualitas. Nah itu, jadi berjuang di kualitas. Luar karena biasa. Profesi sebagai salah satu wadah bagi bidan-bidan yang selesai dari sekolah, dia ingin menjadi bagian organisasi. Betul. Tapi kita sodorkan kepada mereka integritas yang harus dimiliki kalau ingin menjadi bagian dari organisasi. Jadi mohon izin gitu, tidak juga asal mau gitu ya, karena komitmennya cukup harus kuat. Kalau tidak siap dengan standar kompetensi, standar layanan, nanti kita yang dapat juga. Iya benar gitu. banget. Karena memang apalagi kalau kita berbicara tentang kesehatan memang tidak bisa asal-asalannya Bu ya, apapun itu gitu kan. Apalagi ini bidan itu salah satu yang terjun langsung ke masyarakat juga. Jadi memang benar-benar harus kuat segala macam lah kalau bahasanya. Harapannya Ibu sendiri di ulang tahunnya IBI yang ke-73 seperti apa ke depannya? Harapannya dengan usia yang 73 yang bukan muda lagi, kalau di kita aja di manusia gitu ya. 73 apa ya, Mak? Lanjut usia lebih gitu ya. Iya. Sehingga tantangan ke depan kita harus mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan baik itu di teknologi, baik itu di kemajuan ilmu pengetahuan, kemudian juga tantangannya adalah kita harus mampu melakukan komunikasi yang lebih kuat dengan anggota, dengan masyarakat, kemudian harus lebih mampu juga beradvokasi dengan para pimpinan dan stakeholder agar keberadaan Ikatan Bidan Indonesia ini betul-betul dirasakan baik itu oleh pemerintah karena memang itu salah satu tujuannya. Yang kedua adalah kebermanfaatan bagi masyarakat. Itu luar biasa sekali. Untuk pesan kepada Baraya Sehat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya terkait hadirnya IBI dan juga yang kemarin baru berulang tahun di 73 seperti apa Bu? Ya, Baraya Sehat, mari kita berjuang bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan karena IBI hadir untuk masyarakat, tapi tentunya juga juangnya IBI atau bidan-bidan khususnya yang berada di Kabupaten Tasikmalaya juga tidak akan menghasilkan apa-apa kalau tidak didukung oleh partisipasi oleh Baraya semua. Benar. Iya, hayu karena bidan hadir mulai dari remaja, dari calon pengantin, dari ibu hamil,
kemudian dari para lansia, ayo bergabung dengan kita, berjuang bersama mewujudkan cita khususnya Kabupaten Tasikmalaya untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Seperti itu, luar biasa. Semoga selalu senantiasa semakin luar biasa untuk IBI-nya, dan tentunya juga selalu hadir di masyarakat, dan juga masyarakat seperti yang tadi disampaikan juga oleh Ibu, kita tidak akan bisa program apapun, sekeren apapun nggak bisa jalan tanpa dukungan dan juga support kolaborasi bersama dengan masyarakat. Jadi Baraya Sehat, silakan manfaatkan peran dan juga hadirnya bidan-bidan yang ada di lingkungan untuk benar-benar mendapatkan edukasi kesehatan. Jangan ragu juga untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan IBI, dan tentunya terima kasih untuk perjumpaan hari ini. Terima kasih selalu, dan 1450 yang luar biasa di Kabupaten Tasikmalaya. Dari Krisna pamit, Baraya Sehat dari PDKT Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya. Kita ketemu lagi di PDKT selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.